Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyadhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa aqamus sholata wa atuz zakata. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Wa qala aidan, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamadin wa man tarakaha faqad haqadamadin. Al-hadis. Pertama-tama yang kami hormati hadirin jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu Majelis Taklim Masjid Nurul Huda, wabil khusus pula yang kami hormati dan yang kami ta'dimi para alim, para sholih, para asatid alladzina lam yuzkar ismuhum takriman wa ta'ziman, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan ini semua tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah, puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan malam ini kita semua dengan kudrat iradat Allah, kita semua masih diberikan kesehatan, baik itu sehat jasmani maupun sehat rohani, terutama sehat iman beserta Islam, sehingga kita semua dapat melangkahkan kedua kaki kita, mengayunkan kedua belah tangan kita guna untuk menjalankan rutinitas kita, yaitu bertolabul ilmi, yang kita rutinkan yaitu setiap 2 minggu sekali. Dan alhamdulillah pada malam ini kita semua masih diberi kesehatan sehingga hadir di tempat ini. Mudah-mudahan dengan adanya tolabul ilmi ini menjadikan wasilah yang pertama diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan tak lupa pula salawat ma'asalam marilah kita curahkan ke junjungan alam, yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, atba tabi'in, umumnya kita semua selaku umatnya, yang mudah-mudahan kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Waalaikumsalam. Baiklah hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah. Setelah beberapa hari ini kita telah menjalankan, yaitu bagi yang berkecukupan atau yang mampu menjalankan ibadah kurban atau
yang bisa, yaitu menjalankan ibadah haji. Untuk kita yang tidak bisa menjalankan ibadah haji, jangan bersedih, jangan kecil hati, karena ganjaran haji ataupun umroh bisa kita dapatkan dalam sehari-hari kita, dalam sholat kita. Ya. Mudah untuk mendapatkan ganjaran ibadah haji dan umroh. Ya. Nah, untuk yang bermampu berkurban, itu juga yaitu bersedekah. Jangan kecil hati. Kita yang tidak mampu bisa yaitu mendapatkan ganjaran tersebut. Karena Sayyidina Ali pernah ditanya oleh kaum Khawarij, lebih utama mana, ilmu atau sedekah? Yaitu Sayyidina Ali menjawab, yaitu lebih utama ilmu ketimbang sedekah. Karena ilmu tidak akan hilang, tidak akan busuk, tidak akan takut dipaling, ya. Tapi harta kita takut, ya. Ilmu yang menjaga kita, kalau harta kita yang menjaga. Benar Mas Edi? Ya. Jadi harta itu kita yang jaga, kalau ilmu kita dijaga sama ilmu. Mau maksiat karena punya ilmu takut dosa, mau berbuat ini itu karena tahu larangannya, kita nggak mau melakukannya karena punya ilmu. Ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya thalabul ilmi ini sedikit demi sedikit menambah yaitu pengetahuan ilmu kita, baik kami pribadi yang menyampaikan ataupun yang lain yang menyampaikan. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, untuk kajian malam ini, setelah kita mengetahui yaitu tentang kesunahan-kesunahan yang kita cari, ya, atau yang kita kerjakan di dalam sholat, yaitu yang sudah kita bahas, yaitu ada dua, ya, sunnah ab'ad sama sunnah hayat. Yang seperti apa itu sunnah ab'ad, yang seperti apa itu sunnah hayat. Setelah kita sudah mengetahui, sudah masuk ke dalam sholat, di sini kita akan bahas yaitu tentang pembatalan sholat. Ya. Babu mufsidatis sholati al mufsidatu in qarana takbiratul ihram falatan akidu sholata ma'aha wa in tara'at ba'da dukhuli fi sholati abtaluha wa hiya kasiratun. Jadi pembatalan sholat atau yang merusak kepada sholat itu banyak kitab-kitab fikih yang membahas. Jadi untuk pembatalan sholat, ya, atau yang merusak kepada sholat, itu dalam kitab-kitab fikih banyak yang membahas dan khilafiyahnya banyak. Ya. Batal sholat, kalau kita lihat dalam kitab Sapinah, itu ada 14 jumlahnya. Dalam kitab Sulamun Najat ada 12 jumlahnya. Dalam kitab Sarasitin ada 10 jumlahnya. Dalam kitab Fathul Qorib yaitu 11 jumlahnya. Dalam kitab Fathul Mu'in tidak disebutkan bilangannya, disebutkannya banyak. Dan dalam kitab
yang kita bahas, yang kita kaji malam ini juga tidak disebutkan jumlah bilangannya, tapi menyebutkan banyak. Kok banyak amat ya? Ada yang 14, ada yang 12, ada yang 10. Liar saya mah. Ya. Bingung saya mah ini. Jangan bingung, jangan bimbang. Yang bingung itu yang tidak tahu, yaitu pembatalan sholat. Melakukan ini tidak tahu batal sholat, melakukan ini nggak tahu batalnya. Nah itu yang bingung. Nah kalau kita tahu, ambil satu patokan kitab, kita pakai, itu sudah tanggung jawab ya. Jadi untuk pemakaiannya silahkan ambil patokan kita, baik kita pakai kitab Aryadul Badi'ah, baik kita pakai kitab Safinatun Najah, dan kitab-kitab fikih yang lainnya. Karena banyak pembahasan tentang batal sholat. Nah, disebutkan di sini yaitu pembatalan sholat yaitu banyak. Ya. Disebutkan di sini yaitu wahia kasiratun. Ya, itu banyak pembatalan sholat. Paminha, maka mana? Sebagian dari yang banyak al-kalamu al-amdu walau qalilan. Yang pertama yang mengakibatkan kita batal sholat itu berbicara. Apa? Yang pertama berbicara. Ya, ngomong walau qalilan, walaupun cuma satu kata. Di sini dibahas biharfaini, yaitu 2 huruf. Ya, min kalamil khalqi bil lughatil arabi. Ya, 2 huruf dengan ucapan makhluk. Dalam sholat kita ngomong yaitu sama makhluk, ya, yaitu dengan logat, dengan bahasa Arab. La, ya, naam, itu berapa huruf? La, ya. Lagi sholat, ya, ada yang lewat, kita ngomong la, maksudnya jangan lewat situ, misalnya la. Nah itu maksud kita berbicara seperti itu sudah batal sholat. Ya, batal, yaitu berbicara. Wa illam yafid lakin intawalian aw biharfin mubhimin, ataupun satu huruf tapi dia mengandung makna. Satu huruf tapi mengandung makna. Disebutkan di sini yaitu kayak kaki, ya. Ki dalam ilmu nahu itu fi'il amr minal wiqayah, artinya jaga. Ya. Fi'il amr, ya. Itu satu huruf yang mengandung makna. Nah itu kalau kita dalam sholat itu rusak sholat kita ataupun batal. Tapi pembatalan sholat belum tentu batal wudhu. Kalau sudah batal wudhu ya udah barang pasti yaitu batal sholat. Makanya kita sebelumnya sudah membahas tentang pembatalan wudhu. Karena kalau batal sholat belum tentu batal wudhu. Tapi kalau batal wudhu udah barang pasti batal sholat. Nah itu yang pertama, berbicara. Yang kedua yang merusak kepada sholat atau yang membatalkan sholat yaitu wal fi'lul kasir walau sahwan, mengerjakan yaitu pekerjaan yang banyak walaupun lupa. Ya, mengerjakan yang banyak seperti menggaruk-garuk, ya. Pokoknya yaitu dalam gerakan menggaruk 3 kali, ya, dalam satu rukun, yaitu bisa mengakibatkan batal sholat. Ya. Mengerjakan yang banyak walaupun lupa. Contoh, Kak Hendra lagi sholat, gatel, kita garuk 1, turun lagi 2,
turun lagi, yang ketiganya batal, itu mengerjakan. Nah, itu tangan. Beda dengan jari. Ya. Kalau jari batasnya dari pergelangan ke atas, kalau jari itu berapapun jumlahnya kita gerak itu tidak dihitung. Yang dihitung itu yang pertama. Misalnya gatal 1, 2, 3, terus berapa kali pun jumlahnya itu tidak membatalkan karena dihitungnya satu kali. Kalau jari, kalau kaki bergerak, loncat, 1 kali loncat saja sudah batal. Apa sebabnya? Karena kaki dibanding tangan yang banyak gerak itu tangan. Ya, perhatikan, kaki sama tangan yang banyak gerak itu tangan. Makanya dalam tangan ada hitungan. Ya. Kalau kaki itu kan jarang gerak, sekali gerak yaitu sekali ngangkat, ya batal. Jari sama tangan itu yang sering gerak yaitu jari. Silahkan aja. Ya. Kita duduk, ya kaki gerak, tangan gerak. Ya. Tangan sama jari, banyakkan jari yang gerak. Ya. Main HP, jari kesana kesini, ya tangan diem aja, jarinya. Nah, makanya mengerjakan yang banyak yaitu walaupun lupa. Ya, lupa enggak, tetap batal. Ya, ini yang nggak bisa ditambal dengan sujud sahwi kayak gini. Ya. Nah, itu yang kedua, mengerjakan yang banyak yaitu walaupun lupa. Yang ketiga, yang merusak kepada sholat atau yang membatalkan sholat yaitu wal hadasul akbar awil asgor. Yang seterusnya yaitu hadas akbar maupun hadas asgor. Ya, hadas besar ataupun hadas kecil. Hadas besar yang mewajibkan mandi, hadas kecil yang mewajibkan wudu. Ya. Makanya kita harus tahu dulu yaitu tentang pembatalan wudu. Ya. Hadas akbar yaitu mewajibkan mandi seperti keluarnya mani. Ya. Itu kan mewajibkan mandi. Ya. Terus wal hadasun najasati allati la yufa anha. Yang seterusnya yaitu terkena najis yang tidak dimaaf. Ya, anha. Misalnya Mas Edi lagi sembahyang, lagi sholat, yaitu kejatuhan tai cak-cak. Ya. Ataupun tai cak-caknya itu basah atau kering, tapi kalau sedikit itu bisa dimaaf. Ya. Kalau sedikit itu bisa dimaaf. Ya. Atau banyak ya, kayak darah misalnya di bekas luka kita yang cuma keluar darahnya sedikit, itu tidak. Ya. Itu kalau darahnya sedikit itu dimaaf. Ya, najis yang sedikit itu dimaaf. Kecuali kalau najisnya banyak, ya. Kalau misalnya kita punya bisul di pantat kita pas duduk betus, muncrat. Nah, itu kan banyak najisnya. Nah, itu bisa tidak dimaaf. Karena tujuan dalam ibadah kita dalam salat itu yaitu yang pertama harus suci, ya, badan kita, terus pakaian kita, ataupun yaitu tempat ibadah kita itu kan harus suci. Nah, itu najis yang tidak dimaaf. Ya, kalau najis yang dimaaf ya enggak batal. Ya, misalnya ya agak banyak juga misalnya, tapi langsung dibuang sama Mas Edi. Begitu jatuh misalnya tai burung misalnya di pundak kita langsung disentil. Nah, yang sisa cuma sedikit. Nah, itu bisa dimaaf. Karena langsung hilang najisnya. Nah, seperti itu. Nah, yang seterusnya yang mengakibatkan batal sholat atau yang merusak sholat yaitu wassalamu amdan fi ghairi mahalihi, mengucapkan salam, ya, dengan sengaja. Perhatikan,
mengucapkan salam dengan sengaja fi ghairi mahalihi, bukan pada tempat salam. Tempat salam kan yaitu kan di akhir. Sesudah tasahud akhir baca sholawat terus salam. Ini sholat maghrib baru 2 rakaat udah salam, assalamualaikum. Sengaja, bukan lupa, sengaja. Atau misalnya belum mengucap tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus, baru segitu udah assalamualaikum. Karena buru-buru kebelet pipis misalnya, atau misalnya buang air besar, ya berarti udah lepas sholatnya, berarti belum selesai. Karena sholat itu dibuka dengan takbiratul ihram, ditutup dengan salam. Tapi kalau belum semua kita kerjakan sudah ditutup dengan salam, ya berarti kan mengurangi rukun. Ya. Jadi salam bukan pada tempatnya, kecuali kalau lupa. Ya. Lupa kita baru 2 rakaat sudah assalamualaikum, kurang serakaat. Ya udah kita berdiri lagi. Nah, itu tidak batal. Nah, yang batal itu yang sengaja kita mengucapkan assalamualaikum bukan pada tempat salam. Artinya bukan tempat akhir ya, di akhir. Nah, itu yang mengakibatkan yaitu pembatalan sholat. Terus yang seterusnya, wal fi'lu sayyin minal arkan al fi'liyah amdan fi ghairi mahalihi wa ziyadah. Yang seterusnya yang mengakibatkan batal sholat, rusaknya sholat kita, yaitu mengerjakan suatu perkara dari beberapa rukun bangsa pekerjaan dengan sengaja. Ya. Contoh, Kak Hendra Allahu Akbar sholat maghrib, berdiri, ya, terus ruku. Sebelum itidal sudah sujud, ya. Terus sebelum duduk sujudnya cuma 1 kali, ya. Pokoknya banyak rukun-rukun fi'liyah bangsa pekerjaan yang kita tinggalkan atau misalnya kita tambah. Contoh misalnya kan sujud kan dalam satu rukun, dalam satu rakaat itu kan 2, kita tambah 3, itu kan menambah rukun. Sholat maghrib misalnya 3 rakaat, kita tambah 4 rakaat sengaja, itu menambah rukun. Nah, itu yang mengakibatkan rusaknya sholat, batalnya sholat, yaitu mengerjakan sesuatu, yaitu perkara dari beberapa rukun fi'liyah, kayak berdiri, terus ruku, itidal, sujud 2 kali, duduk antara 2 sujud. Nah, itu kan rukun sholat bangsa fi'liyah, ya. Karena rukun sholat baik yang 13, baik yang 14, yang berapa jumlahnya itu bagi 3, ya. Qalbiyah, ya, bahasa hati, terus fi'liyah, qauliyah, ya, bangsa hati, itu niat. Terus bangsa fi'liyah yaitu pekerjaan kayak berdiri, ruku, itidal, sujud 2 kali, duduk antara 2 sujud. Qauli yaitu ucapan takbiratul ihram, Fatihah, ya. Terus tahiyat, tasahud, ya. Tasahud awal, tasahud akhir, yaitu sholawat, salam. Nah, itu cuma segitu aja, ya. Itu. Terus yang seterusnya yang merusak kepada sholat kita yaitu wal'iyadu billah, yaitu murtad. Naudzubillah. Dalam sholat kita ada itikad dalam hati kita, Allah, perasaan kita ini sholat terus tapi miskin aja. Perasaan saya ini sholat aja tapi gini-gini aja hidupnya. Kayaknya Allah ini nggak adil. Nah, itu murtad, ya. Jadi murtad itu udah ada dalam itikad, baik dalam ucapan
baik dalam perbuatan yang bisa mengakibatkan kita murtad, baik dalam ucapan kita jelas ya Allah ini nggak adil ya, atau Allah ini ya banyaklah ya ucapan-ucapan yang murtad. Nah, yang murtad ini yaitu yang Islam keluar dari Islam ya. Islam keluar Islam. Makanya ada kafir itu banyak, jenis kafir itu banyak. Ada kafir jindik, kafir harbi, yaitu kafir murtad, banyak. Jenis kafir ini banyak. Ya. Nah itu yang mengakibatkan kita rusak, sholat kita murtad kepada Allah. Nauzubillahi min dzalik. Nah, murtad. Terus kalau yang dalam gerakannya bisa aja kita menyembah berhala, menyembah matahari dengan gerakan sujud kita misalnya menyembah, itu udah murtad ya. Atau misalnya menuhankan selain Allah, ya itu bisa murtad ya. Nah itu jadi ridatu wal iyadu billah ta'ala. Terus yang seterusnya yang merusak kepada salat, wa kisaful aurati liqadiri ala satri wa taghayyurun niyati. Terus yang seterusnya yang merusak kepada salat yaitu terbukanya aurat. Terbukanya aurat. Perhatikan, aurat laki-laki dengan aurat perempuan itu beda ya. Aurat laki-laki dengan perempuan di dalam sholat beda, di luar sholat juga beda ya. Kalau laki-laki yaitu auratnya batas yaitu bujal, apa bujal? Pusar, udel sampai lutut, dengkul. Nah itu auratnya laki-laki, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Makanya bapak-bapak kalau di luar sholat juga jangan pakai kolor aja ya, kolor boxer ya. Itu aurat ya. Auratnya laki-laki itu batasnya yaitu pusar sampai dengkul atau lutut. Nah, baik di dalam sholat maupun di luar sholat ya. Terus auratnya perempuan yaitu di dalam sholat maupun di luar sholat itu seluruh badan. Kalau di dalam sholat, kalau madhab Imam Syafi'i yaitu ila kalfaini dengan wajah, telapak tangan sampai dengan wajah ya, bukan sampai ya, telapak tangan sama wajah. Tapi kalau misalnya di luar sholat itu harus tertutup semua. Nah itu madhab Imam Syafi'i ya, beda sama Maliki yang lainnya ya. Kalau Syafi'i di luar sholat, perempuan di luar sholat itu tertutup semua seharusnya ya, tutup semua ya. Kalau di dalam sholat yaitu tertutup semua kecuali telapak tangan dengan wajah. Nah jadi banyak aurat di luar sholat, di dalam sholat ya, aurat abid ya banyak, itu tentang aurat. Terus uang kesipol aurat ini likodiri kalau mampu kita menutupnya. Kalau nggak mampu yaitu boleh kita sholat dengan keadaan telanjang. Tapi telanjang ini bukan di tempat umum. Wah tuh seneng ya kalau Hendra lihatnya misalnya gitu, di tempat tertutup, yaitu kita ini kalau misalnya nggak sama sekali ada pakaian yang kita pakai ataupun yang bisa menutup aurat, tapi sedangkan sholat itu wajib, kita sholat aja yaitu dengan keadaan tanpa pakaian. Apakah sah? Sah ya. Dan tanpa iadah ya, tanpa harus diulang lagi ya. Itu ya kalau misalnya nggak ada. Tapi kan yang sekarang zaman sekarang mustahil lah, kolor mah adalah nggak terlalu teranjang amat ya kan Mas Edi ya.
Nanti telanjang bener gubal gabel nanti repot juga lihatnya kita. Ya. Itu terbuka aurat kalau tidak langsung kita tutup secara cepat. Ya. Kalau kita tidak langsung kita tutup secara cepat. Contoh, kita lagi sholat, terus kita pakai sarung, nggak pakai daleman. Ya. Kipas angin, mau kipas anginnya gede, atau itu angin yang membuka, yang berhembus, sehingga kita sholat terbuka sarung kita, nyingkap, ya. Nyingkap. Mending kalau nyingkapnya langsung turun lagi. Ya kalau misalnya nyingkap, nyangkut, ya kelihatan auratnya. Itu batas dengkul ke atas. Nah kalau enggak cepet-cepet kita tutup, ya seukuran atau waktu manina lebih lah, itu bisa mengakibatkan batal sholat. Nah syukur-syukur misalnya Mas Edi lagi sholat, ya tertiup angin sarungnya, kelihatan auratnya, Hendra datang, langsung ditutup sama Hendra, ya itu nggak masalah. Ya nggak masalah ya. Ibadah bagi Hendra, ya ibadah bagi Mas Edi, Hendra juga ya dapat ibadah. Ibadah yaitu menutupi aurat. Ya, jadi kalau tidak langsung ditutup bisa mengakibatkan batal. Nah, banyak ya pembuka aurat ya. Liqadri ala satri, yang seterusnya yaitu yang mengakibatkan batal sholat, kita percepat, yaitu wataghyirul niat, yaitu berubah niat. Ya. Berubah niat. Contoh, misalnya Hendra lagi sholat, Allahu Akbar, udah dapat 1 rakaat, berubah niatnya. Apa kita batal aja ya sholatnya ya? Atau misalnya pengen kencing, atau pengen buang air besar, atau misalnya punya janjian yang udah tepat waktunya, misalnya jamnya, waduh ini kita janjian udah waktunya udah ini nih, apa kita batalin aja ya? Nah itu berubah niat. Itu bisa mengakibatkan batal sholat. Atau ngajam itu misalnya kita sebelum sholat kita udah wanti-wanti lah, misalnya kita janjian sama kawan kita jam 12, misalnya kita ketemuan jam 12, atau jam 12 teman kita mau ke rumah kita. Nah kita tungguin kok nggak datang. Udahlah, apa kita sholat duhur dulu ya ini, karena udah masuk sholat duhur. Nanti kalau misalnya teman kita datang, kita batalkan sholat. Itu udah batal. Itu udah batal kayak gitu tuh. Ya. Karena udah ada ngajam, udah ada niat mau membatalkan sholat. Nah yang mudah-mudahan kan yang nggak tahu, yang tahu ya tambah paham ya. Itu berubah niat. Atau ya berubah niatnya kita ulang-ulang kita. Ya itu dalam sholat, kalau cuman sekali aja batalin sholat lah. Tapi kalau misalnya terus diulang-ulang, batalin aja ya. Nanti ruku lagi, itidah lagi, batalin aja ya. Wow, udah berapa berulang-ulang itu kita niat membatalkan sholat, ya udah batal. Nah, itu merusak itu. Ya, berubah niat. Terus wa ta'awulu al-qiblat bisadri amdan. Ya, ila fisidatil khafi wa nafilati safari. Yang seterusnya yaitu berubah atau melenceng dari kiblat bisadri, yaitu dengan dada. Jadi menghadap kiblat itu dada kita, ya. Jadi kiblat sholat itu yaitu dengan dada kita, ya. Adapun anggota-anggota yang lain silahkan tidak menghadap kiblat juga, karena menghadap kiblat ini, yaitu banyak perdebatan. Yang menghadap kiblat kita pas lagi berdiri, lah kalau pas lagi sujud dada kita kemana? Ke tanah, ya kan? Nah itu. Jadi pas lagi berdiri ini kita menghadap kiblat, terus kita melenceng dari kiblat, karena menghadap kiblat dalam sholat itu syaratnya
sholat. Ya, syarat sahnya sholat yaitu salah satunya yaitu menghadap kiblat. Makanya dalam lafaz niat sholat, usolli fardhu maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati. Nah, itu mau disebutkan mustaqbilal kiblatinya ataupun tidak disebutkan itu tidak masalah. Karena sesungguhnya kalau kita sholat sudah barang pasti harus menghadap kiblat tanpa harus disebut mustaqbilal kiblat. Nah, itu usolli fardhu maghribi salasa rakaatin ya imaman lillahi ta'ala. Kalau jadi imam ya usolli fardhu maghribi salasa rakaatin ya makmuman lillahi ta'ala tanpa kita sebut mustaqbilal kiblat. Karena usolli fardhu maghribi salasa rakaatin ya imaman lillahi ta'ala atau ada lillahi ta'ala itu sudah cukup. Karena dalam niat itu ta'arud yaitu ta'arud ya pardiyah ya qasdul fi'li ya pardiyah yaitu tiga itu ya. Qasdul fi'li apa? Qasdul fi'li, ta'arud, ta'yin ya. Ya. Jadi ada qasdul fi'li ya, ta'yin ya, fardiyah. Itu qasdul fi'li kita sejak kita melakukan mengerjakan sholat usolli ya. Terus ta'yin kita tentukan sholatnya sholat apa? Berapa rakaat sholat maghrib yaitu kita tentukan usolli fardhu maghribi. Berapa rakaat maghrib ini? 3, sebutkan 3 salah rakaat atim. Fardiyah sebut fardunya usolli fardhu maghribi salah rakaatin lillahi ta'ala. Nah, itu sudah pas kalau dalam sholat fardu. Udah ada qasdul fi'li, ta'yin, fardiyah, udah kita. Nah, itu mustaqbil kiblat karena menghadap kiblat itu syarat sah sholat. Karena tidak kita sebutkan juga itu sudah barang pasti kita harus menghadap kiblat, terkecuali yaitu bis sholati sidatul khauf wa nafilatis safari. Nah, sidatul khauf ini banyak kaifiahnya itu susah ya. Susah menjalankan yaitu sholat sidatul khauf. Dulu kalau zaman perang kan yang saf awal atau baris awal menghadap kiblat, yang saf 2 yaitu bisa aja membelakangi kiblat. Nanti bertukar. Oh, itu kaifiahnya sulit. Ya. Makanya kenapa Imam Hambali itu mewajibkan berjamaah. Kalau Imam Syafi'i itu kan fardu kifayah. Fardu apa? Kifayah. Berjamaah itu banyak hukumnya. Ada fardu ain, fardu kifayah, ya. Terus ya wajib. Fardu ain itu kata Imam Hambali ya harus berjamaah itu. Nah, kalau kita bermadhab Imam Hambali, wah repot. Kalau nggak berjamaah ya nggak sah sholatnya. Ya. Nah, kalau kita kan madhab Imam Syafi'i, fardunya fardu kifayah misalnya. Fardu kifayah itu salah satu ada yang mengerjakan, yaitu yang lain gugur. Ya. Karena apa? Yaitu Allah yaitu menyuruh lagi sholat sidatul khauf itu diharuskan berjamaah. Masa iya kita yang selalu santai-santai, yang banyak waktu untuk menjalankan ibadah ke masjid itu tidak berjamaah. Makanya banyak khilafiyah yaitu hukum-hukum tentang berjamaah. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan masih bisa teringat ya tentang pembatalan sholat. Ya, karena pembatalan sholat yang kita bahas pada malam ini banyak di sini. Artinya ini kalau sholatnya sendiri. Ya, kalau misalnya sholatnya berjamaah itu banyak lagi pembatalannya. Ya, banyak lagi pembatalannya kalau kita berjamaah. Kalau kita mendahului imam lebih dari 3 rukun atau tertinggal sama imam lebih dari 3 rukun, itu bisa membatalkan sholat, membatalkan berjamaah kita. Artinya karena kita menjadi makmum, kita bergantung sholat kita kepada imam. Lah kalau misalnya kita berbeda dengan imam, nah berarti untuk apa berjamaah? Buat apa untuk bermakmum? Kalau kita misalnya berbeda dengan imam, makanya rusaklah berjamaahnya, rusak jamaah, sholatnya juga rusak sholat kita. Karena kita ini awalnya bergantung sama imam. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Ya, nanti boleh dipertanyakan. Ya, silahkan bapak-bapak, ibu-ibu yang mau bertanya ya dipersilahkan.